Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang pun melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezeki. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada antum semua untuk mentadaburi surah An-Nahl ayat yang ke-79. Di dalamnya ada pelajaran penting. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yaro ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang terdapat di angkasa terbang dengan mudahnya. Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada demikian tersebut benar-benar tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Ayat ini kaum muslimin diawali dengan tantangan pada orang-orang mukmin yang mencintai ilmu agar mereka ini melakukan riset, melakukan pengamatan yang sederhana. Contohnya adalah pengamatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah katakan, inna fi ikhtilafil lail wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara ayat yang begitu sering kita perhatikan adalah burung, sebab pada penciptaan burung tersebut pasti banyak pelajarannya bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang memiliki akal yang baik. Di antara pelajaran yang penting bagi burung itu kaum muslimin adalah bagaimana memahami tawakal yang sesungguhnya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr ta'du khimasan wa taruhu bitanan." Jika kalian bertawakal sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung yang berangkat di pagi hari, perut kosong kembali dalam keadaan kenyang. Burung meskipun hanya bermodalkan 2 sayap tetapi rizkinya terjamin. Pelajaran pertama adalah kita syukuri potensi, sebab burung mensyukuri potensi yang Allah berikan kepadanya. Potensi tersebut adalah Allah berikan 2 sayap, tapi dia maksimalkan potensi yang Allah berikan itu untuk melawan segala kekurangan yang dia miliki. Kedua, produktivitas di waktu pagi. Tadi redaksi hadisnya mengatakan taghdu khimasan, berangkat di pagi-pagi hari. Karena itu mengajak kepada kaum muslimin untuk senantiasa bangun di waktu subuh, sebab waktu subuh adalah waktu yang barakah. Sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha, berkahilah umatku di waktu paginya. Ternyata burung kaum muslimin tidak pernah tersesat ketika burung-burung tersebut terbang. Burung ketika berdiam, dia akan berdiam di tempat yang ada sumber airnya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang tersesat, dimanapun dia tersesat, di padang pasir, pasti ketika dia melihat ada segerombolan burung, maka dia akan mengetahui di situ ada sumber air. Ketiga adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab burung senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Burung tak pernah takut terhadap rezekinya, tidak khawatir rezeki di esok hari, sebab burung yakin bahwa rezekinya tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah hanya memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepadanya. Karena itu meskipun dia bermodalkan 2 sayap, dia menghidupi dirinya dan keluarganya. Dia tidak ada keinginan untuk pergi ke sini, bertamasa ke sini, atau makan ini dan itu, wisata kuliner dan lain sebagainya. Cukup dia makan untuk
hari ini kemudian dia berikan untuk keluarganya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi ka'annahu haizat lahu dunya. Barang siapa yang memiliki di waktu paginya dia merasa aman, kemudian mu'afan fi jasadihi, jasadnya baik, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, ada yang bisa dimakan pada hari itu, seolah-olah dia memiliki dunia ini. Kan tetapi harus kita ketahui bahwa ikhtiar juga penting, tawakal dan ikhtiar. Sebagaimana tadi kita lihat hadis Nabi mengatakan, taqdu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat di waktu paginya, kemudian setelah itu perutnya kenyang di waktu sore. Dan ini menunjukkan di situ ada pergerakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada di atas muka bumi ini binatang yang melata. Sifat binatang yang melata itu adalah dia bergerak. Maka kemudian selanjutnya bergerak ini tidak hanya ikhtiar saja, tidak hanya mempertuhankan ikhtiar, sebab ikhtiar itu hanya wasilah. Yang harus kita bagi seorang mukmin adalah meyakini segala rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya segala upaya apapun tidak akan dia dapatkan melainkan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.